Patrick Kluivert harus mengamankan posisi pemain ya, bila perlu mencadangkan pemain-pemain inti dikarenakan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, akumulasi kartu kuning dari ronde ketiga itu tetap dihitung ya. Jadi pemain-pemain yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan ronde ketiga dari match 1 sampai match 10 itu tetap dihitung untuk ronde keempat. Nah, di tim nasional Indonesia ini ada pemain inti banyak ya. Ada sekitar 4 pemain inti yang mendapatkan kartu kuning. Nah, itu adalah Yakob Sayuri kemarin ketika menghadapi Cina mendapatkan kartu kuning, dan juga ada Kevin Dix mendapatkan kartu kuning juga ketika menghadapi Bahrain, kita menang 1-0, itu Kevin Dix mendapatkan kartu kuning. Lalu juga ada Nathan Choaon ketika menghadapi Arab, ketika kita menang 2-0, itu Nathan Choaon mendapatkan kartu kuning. Dan juga kapten kita Jai Ijes. Jadi Ijes ini mendapatkan kartu kuning ketika kita menghadapi Cina, kalah di kandang Cina 1-2, itu Jai Ijes itu mendapatkan kartu kuning. Dan yang terakhir ada Calvin Verdong. Ini juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan matchday pertama ronde ketiga ketika kita menghadapi Saudi Arabia di kandang Saudi Arabia, yang pada saat itu kita dengan skor 1-1, itu Calvin Verdong mendapatkan kartu kuning. Nah, dari kelima pemain ini semuanya berpotensi ya mendapatkan akumulasi kartu kuning lagi ketika nanti kita menghadapi Jepang. Maka dari itu disarankan untuk pelatih tim kepelatihan ya, Patrick Kluivert, Alex Pastor, Denny Lanzat dan kawan-kawan ya, itu untuk mencadangkan atau mengamankan pemain-pemain inti kita ya, terutama kapten kita Jay Ijes ya. Dan juga kalau Jay Ijes ini nanti mendapatkan kartu kuning pada saat melawan Jepang, maka otomatis di ronde keempat pertandingan pertama Jay Ijes tidak dapat dimainkan. Itu kerugian buat kita. Lalu juga misalkan Calvin Verdong mendapatkan kartu kuning lagi ketika menghadapi Jepang, waduh, repot juga, kita akan kehilangan Calvin Verdong. Lebih baik Calvin Verdong dicadangkan, diganti mungkin bisa dirotasi dengan Sen Patinama atau Pratama Arhan, itu akan lebih mengamankan posisi pemain kita biar supaya pemain kita tidak mendapatkan kartu kuning ya. Terutama juga ada Kevin Dix di kanan. Walaupun kita punya Sandy Walsh, mudah-mudahan nanti di bulan Oktober sudah sembuh, dan pasti akan sembuh ya karena jaraknya lumayan lama. Tapi kita perlu, Kevin Dick ini perlu, sangat perlu ya, pemain yang akan berada di posisi back kanan, RB kanan. Dan ini kalau dia mendapatkan kartu kuning menghadapi Jepang, ini akan riskan juga, akan sangat riskan karena di sana kita terdapat Sandy Walsh ya. Tapi lumayan ada cadangan di sana, ada Eliano Renders, tapi kita mengamankan perlu pada pemain seperti Kevin Dix yang sudah malang melintang di Eropa, sudah tropinya sangat banyak di Eropa. Kita harus menjaga pemain ini, terutama kapten kita Jay Ijes. Jay Ijes ini kalau mendapatkan kartu kuning ketika menghadapi nanti Jepang, diturunkan lalu mendapatkan kartu kuning, waduh wassalam, nanti kita akan bertemu tim-tim dari Timur Tengah. Kalau tidak ada kapten, repot juga pertahanan dari tim nasional Indonesia. Pemain yang sudah aman, Marcelino akumulasinya sudah selesai, lalu juga Justin Habdar akumulasinya sudah selesai, Rizky Ridho bermain sangat bersih, Martin Pas juga sudah selesai akumulasi kartu kuningnya. Nah, ini dari 5 pemain ini harus kita jaga, jangan sampai di ronde keempat nanti dia tidak dapat dimainkan di match pertama, karena match pertama ini sangat menentukan ya. Di ronde keempat match pertama sangat menentukan karena di ronde keempat ini terdiri dari 6 tim dan dibagi menjadi 2 grup. Satu grup isinya 3 tim dan hanya bermain 2 kali. Jadi pertandingan pertama sangat menentukan dan kita butuh skuad yang full team dan tidak ada kendala apapun, terutama non teknis seperti kartu kuning. Kalau cedera beda lagi ya. Ketika dia bermain di klub lalu cedera itu beda lagi. Tapi ini adalah faktor non teknis yang tidak dapat dimainkan. Kayak seperti kemarin Marcelino Ferdinand tidak dapat dimainkan. Kalau Ragnar Oratmangun ketika menghadapi Cina kemarin memang dia dalam keadaan kondisinya sakit, itu dimaklum. Tapi sayang sekali kemarin Marcelino tidak main karena ya itu akumulasi kartu kuning. Dan sedangkan di AFC ini, di babak kualifikasi Piala Dunia ini, akumulasi kartu kuning itu bukan seperti di liga ya. Di liga itu kalau kartu kuning di pertandingan pertama, di pertandingan kedua mendapatkan kartu, maka di pertandingan ketiga dia tidak bisa bermain. Itu aturan di liga. Tapi kalau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, ini akumulasinya terus dihitung terus. Misalkan kayak kemarin di ronde ketiga ada 10 match, Calvin Verdong ini mendapatkan kartu di pertandingan pertama.
ya. Martin Paes mendapatkan kartu di pertandingan pertama ketika menghadapi Arab dan membuahkan penalti untuk Arab walaupun berhasil ditepis. Tapi dia mendapatkan kartu kuning lagi ketika menghadapi Bahrain, maka itu tetap dihitung akumulasi. Dan di pertandingan selanjutnya tidak boleh bermain. Makanya kemarin ketika kita menghadapi Cina, Martin Paes nggak main karena akumulasi kartu kuning. Dia di pertandingan ke-8 mendapatkan kartu dan di pertandingan pertama mendapatkan kartu kuning. Itu yang harus kita hindari ya dari tim-tim kepelatihan. Kita harus mengamankan posisi pemain-pemain inti kita. Ya, Yakob nih harus kita Kevin Dick, Yakob kalau bisa jangan dimainin ketika menghadapi Jepang karena kita menghadapi Jepang ini sudah tidak ada apa-apanya lagi, hanya mendapatkan poin FIFA aja ya. Mendapatkan poin FIFA aja. Di klasmen grup C kita tidak berpengaruh. Kita tidak akan bisa melewati Saudi Arabia. Kalaupun melewati Saudi Arabia, kita tetap akan lolos sebagai peringkat 3 dan juga peringkat 4 untuk lolos ronde keempat. Tidak mungkin kita lolos ke Piala Dunia langsung. Karena poin kita sudah tidak bisa mengejar untuk poin Australia. Begitu juga dengan peringkat 5 dan peringkat 6 tidak mungkin bisa mengejar poin kita. Kita saat ini poinnya adalah 12. Tidak akan mungkin dikejar oleh Bahrain dan juga Cina. Makanya pertandingan menghadapi Jepang ini tidak berpengaruh apa-apa untuk Indonesia. Maka dari itu disarankan untuk tim kepelatihan mengamankan pemain-pemain yang berpotensi mendapatkan kartu kuning pada saat melawan Jepang. Sehingga apabila pemain-pemain kunci tadi mendapatkan kartu kuning pada saat melawan Jepang, sudah dipastikan pemain tersebut tidak akan bermain pada ronde keempat match pertama. Di mana match pertama pada ronde keempat ini sangat menentukan langkah tim nasional Indonesia. Apakah Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di ronde keempat nanti atau berada di posisi kedua terbaik? Kalau berada di posisi kedua terbaik nanti repot lagi jalurnya jauh lagi karena kita memang harus pushnya adalah di ronde keempat ya. Jadi itu aja dari saya. Gimana tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai pemain-pemain yang berpotensi mendapatkan akumulasi kartu kuning pada saat nanti menghadapi Jepang. Oke, wassalam.